Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai bagian dari pemenuhan portofolio dalam rangka usulan sertifikasi dosen, kualifikasi akademik, dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran, video ini akan menyajikan proses pembelajaran pada mata kuliah teori komunikasi. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen dan tentunya para audiens. Perkenalkan, nama saya Andis Tiara, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Adapun deskripsi mata kuliah teori komunikasi yang akan saya bawakan dalam video kali ini yaitu adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep, model, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai fenomena komunikasi. Mata kuliah ini juga akan membahas mengenai evolusi pemikiran dalam bidang komunikasi, mulai dari teori klasik hingga teori kontemporer. Teori-teori tersebut menguraikan nantinya berbagai dinamika komunikasi mulai dari konteks interpersonal, kelompok, organisasi, publik, massa, hingga antar budaya yang berkaitan dengan gender maupun interkultural. Perkuliahan ini dilakukan sejumlah 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali pertemuan pokok, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Sistem penilaian mata kuliah dari teori komunikasi ini adalah akumulasi dari 10% keaktifan mahasiswa, 25% nilai tugas, 25% nilai UTS, dan 40% nilai ujian akhir semester atau biasa dikenal dengan UAS. Mata kuliah ini mendukung berbagai capaian pembelajaran program studi ilmu komunikasi atau CPL Prodi. Di antaranya ada 5 CPL. Yang satu, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam pengembangan ilmu komunikasi. CPL kedua, mengimplementasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam pembelajaran dan praktik di bidang komunikasi. CPL yang ketiga, konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum maupun dalam berbagai konteks komunikasi. CPL keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan etika bidang ahlinya atau bidang keahliannya. CPL kelima, mampu melakukan kajian terhadap masalah atau isu komunikasi dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori komunikasi yang tentunya relevan dengan kebutuhan. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah teori komunikasi atau biasa dikenal dengan CPMK. Terdapat 4 CPMK yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian dan audiens. Yang pertama adalah memahami tujuan dan materi pembelajaran teori komunikasi yang akan ditempuh selama 1 semester guna menunjang proses belajar mandiri dan urgensinya dalam kegiatan komunikasi. Yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis dan positif serta selalu mendahulukan proses mengkaji berbagai peristiwa-peristiwa komunikasi secara mendalam, baik yang diamati maupun yang dialami secara langsung sebelum merespon peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi di lingkungannya. CPMK yang ketiga, kemampuan mengaplikasikan teori komunikasi dalam mengkaji peristiwa komunikasi sehari-hari dengan melakukan analisis teori dan mendiskusikannya dalam kelompok. Yang keempat, kemampuan mengaplikasikan teori komunikasi dalam membaca dan menganalisis peristiwa-peristiwa komunikasi serta menyelesaikan persoalan-persoalan komunikasi yang dihadapi di lingkungannya. Adapun materi pembelajaran akan terlampir dan tertuang di rencana pembelajaran semester atau RPS. Ada 14 pertemuan pokok dengan berbeda materi. Yang pertama adalah pengenalan mengenai teori komunikasi sebagai suatu mata kuliah, urgensi komunikasi, komunikasi sebagai ilmu,
definisi dan metafora teori komunikasi dan landasan filosofisnya akan dibahas di pertemuan pertama. Pertemuan kedua akan membahas mengenai pertarungan paradigma, pendekatan atau paradigma dan sudut pandang perspektif dalam teori komunikasi. Pertemuan ketiga, teori komunikasi untuk semua kehidupan. Jadi nanti di pertemuan ini akan membahas apa yang membuat teori dapat menemukan kebenarannya. Pertemuan keempat adalah aliran dalam teori komunikasi atau 7 tradisi dalam teori komunikasi. Pertemuan kelima adalah teori komunikasi dalam konteks antar pribadi yang mengacu kepada diri dan pesan. Pertemuan keenam adalah teori komunikasi dalam konteks antar pribadi juga, namun yang membahas dari sisi membangun dan mempertahankan hubungan. Dilanjutkan, materi selanjutnya adalah teori komunikasi dalam konteks antar pribadi juga, namun yang mengkaji dan membahas dari sisi pengaruh hubungan. Lalu, pertemuan ke-8 dalam 14 pertemuan pokok adalah teori komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Pertemuan ke-9, teori komunikasi publik. Pertemuan ke-10, teori komunikasi massa yang mengkaji media dan budaya. Pertemuan ke-11, teori komunikasi massa namun yang membahas berbagai macam efek media. Pertemuan ke-12, teori komunikasi antar budaya dari perspektif gender. Lalu pertemuan ke-13, teori komunikasi antar budaya dalam perspektif interkultural. Pertemuan ke-14 adalah membandingkan teori dalam konteks komunikasi manusia. Sementara itu, metode pembelajaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui tatap muka dalam bentuk real pengajaran di kelas. Asinkronus, mata kuliah ini dapat diakses melalui Learning Management System milik universitas, yaitu Learning Online UHAMKA. Adapun dalam video pembelajaran kali ini yang saya berikan adalah pada pertemuan yang membahas mengenai teori komunikasi antar budaya dari perspektif gender dan interkultural dengan tema khusus yaitu buka suara, jaga wajah, mengurai dinamika komunikasi lintas budaya dan batas gender melalui pembahasan teori negosiasi wajah dan teori kelompok bungkam. Berikut video yang akan saya praktikkan di ruang kelas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Marilah kita sama-sama memulai perkuliahan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Di pertemuan hari ini saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya kalian coba akan pikirkan dulu ya, renungkan. Jadi gini, sebenarnya pernah nggak sih dalam kehidupan kita itu bersuara, tapi kita nggak didengar hanya karena kita itu cewek dan cowok? Atau pernah nggak sih dalam hidup kalian itu ternyata cewek, cowok harus punya standar untuk ngobrol sama seseorang? Misalkan cewek itu harusnya lemah lembut, gitu kan ya? Cowok itu harusnya gimana? Pengertian, gentle, tegas gitu ya. Misalnya dalam contoh kasus kita pakai yang kemarin aja di kewirausahaan. Misalkan dalam satu tim ada Al, ada Suparman, dan ada Sarah Kartika. Sarah, dia bilang gini, saya mau jadi koordinator lapangan. Boleh nggak dalam expo ini gitu. Tapi Al bilang, nggak bisa gitu, lu kan perempuan gitu. Kalau perempuan itu kan manis gitu ya, lembut. Sudah gitu dari fisiknya itu kan bisalah nanti nge-guide orang untuk beli makanan kita gitu. Tapi kalau misalkan cowok yang harus manggil orang untuk beli gitu kan ya, itu kayaknya nggak bakal laku nih makanan kita. Jadi kayaknya Sarah nggak mungkin deh jadi koordinator lapangan. Si Al bilang gitu. Sarah jadi greeter aja, yang manggil tamu untuk, Kak silakan Kak dibeli makanannya gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh yang sehari-hari kita hadapi. Gimana caranya kita nggak pernah didengar gitu ya. Kalau Haidar itu bilang bukan kami yang nggak mau bicara, tapi kami yang nggak didengar gitu tadi ya. Haidar bilang gitu ya pernyataannya. Lalu misalkan juga
di poin yang kedua. Di sini dibahas, ada pertanyaan ya. Pernah nggak dalam satu situasi kalian itu berkonflik dengan seseorang? Konflik itu kan terjadinya perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat saja tidak bisa dikategorikan kita berkonflik. Jadi ada syarat khusus untuk bisa disebut perbedaan pendapat itu disebut dengan konflik. Konflik bisa dikatakan adalah perbedaan pendapat yang dimana masing-masing orang yang berbeda pendapat itu saling berupaya untuk menyamakan pendapatnya. Jadi kalau kalian berdua beda pendapat, tapi kalian pengen sama pendapatnya, ada upaya enggak, kamu harus dengar pernyataan saya. Nah, jika ada penekanan itu, keinginan untuk disamakan pendapatnya, maka itulah yang dikatakan dengan konflik. Jadi kalau berbeda pendapat aja itu belum jadi trigger konflik. Nah, kita itu sebagai manusia, kan kita udah belajar ya, dunia ini penuh dengan intersubjektivitas. Nggak ada satu orang pun di dunia ini dengan punya pengalaman yang sama, isi kepala yang sama. Maka jika demikian, maka konflik tidak terhindarkan. Seperti itu kan ya? Nah, contohnya misalkan kamu berkonflik dengan teman kamu yang dilatar belakangi oleh budaya berbeda. Contoh misalkan Najwa ini adalah orang Jawa. Biasanya kalau orang Jawa itu menekankan harmonisasi, kesopanan. Lalu partnernya Najwa, misalkan Suparman, adalah orang Sumatera Utara. Sumatera Utara itu budayanya pertama, intonasinya gimana sih? Kalau ngomong tinggi, keras. Terus dia itu mengusung konsep efisiensi. Ya udahlah, nggak mau basa-basi gitu ya. Lugas, bener. Basa-basi itu ada yang tahu nggak artinya apa? Bahasana bahas ini. Betul, bahasana bahas ini gitu ya. Nggak mau buang-buang waktu. Jadi ketika misalkan Najwa bilang, ini kita jual dengan harga berapa? 5.000 atau 10.000 gitu kan ya. Nanya dengan nada lemah lembut. Si Suparman, 10.000 aja lah. Ngapain sih 5.000? Kemurahan gitu, misalkan gitu nadanya ya. Tapi ternyata Suparman itu nggak bermaksud untuk merendahkan harga diri Najwa. Tapi memang seperti itu gaya bicara Suparman sebagai seorang yang berlatar belakang Sumatera Utara gitu. Dari situ ada proses ketidakterimaan dari si Najwa. Wah, nggak bisa nih kayak gini. Harga diri saya direndahkan gitu ya. Saya tuh rasanya pengen ngobrol deh sama Suparman. Gimana ya caranya supaya dia bisa biasa aja nggak sih kalau ngomong? Tinggal ngomong, jangan Najwa, 10.000 aja ya, gitu. Nggak usah pakai ngegas gitu ya. Nah, disitulah ada proses yang disebut dengan teori negosiasi wajah, di mana si Najwa berusaha untuk menjaga citra wajahnya sebagai seorang yang berlatar belakang budaya Jawa. Tapi Najwa juga negor Suparman, nggak mau pakai dengan nada kasar. Karena apa? Karena dia tahu dia melanggar normanya dia sebagai seseorang yang Jawa yang punya nilai sopan dan santun dan juga menjunjung tinggi nilai harmonisasi. Jadi dua hal ini sebenarnya adalah sehari-hari kita yang kita alami dalam komunikasi antar budaya. Teman-teman, kita adalah masyarakat berbudaya. Seperti itu ya. Ketika kita menjadi masyarakat yang berbagian atau menjadi bagian dari budaya, di situ tidak terelakkan proses komunikasi antar budaya. Di dalam proses pertukaran komunikasi orang-orang yang berbeda budaya, pasti banyak dinamika-dinamika, isu-isu yang kita hadapi dalam proses komunikasi antar budaya. Maka dengan itu, pertemuan hari ini saya mengangkat tema buka suara, jaga wajah, mengurai dinamika komunikasi lintas budaya dan batas gender melalui pemahaman pada dua teori, yaitu teori kelompok bungkam dan teori negosiasi wajah. Dua teori ini masuk ke dalam klasifikasi komunikasi antar budaya ya. Jadi ingat, penekanan dalam teori ini harus ada membahas budayanya, ada sisi budayanya pokoknya, perbedaan budaya. Seperti itu.
Jadi di dalam teori ini kita akan sama-sama menyelami bagaimana sih struktur sosial yang ada di masyarakat ternyata dapat membungkam kelompok tertentu, khususnya perempuan. Dan kita juga akan belajar bagaimana sih ternyata budaya yang kita miliki berpengaruh terhadap penyelesaian konflik atau perlindungan citra diri seseorang. Seperti itu. Kita bahas satu-satu dulu ya secara singkat. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, ini adalah CPMK dan sub CPMK. Jadi ada tujuan dan harapan yang ingin kita sama-sama capai dalam pertemuan ini. Jadi adapun yang kita harapkan dalam pertemuan ini, teman-teman bisa menguasai bagaimana sih komunikasi kelompok itu termarginalkan melalui struktur sosial atau bahasa. Seperti itu. Juga nantinya teman-teman diharapkan mampu nih atau bisa menjelaskan apa sih itu citra diri, apa sih itu wajah, dan punya strategi. Gimana caranya kita mengelola konflik walaupun kita berbeda budaya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke, dua teori ini yang akan menjadi pembahasan kita sama-sama, teori kelompok bungkam dan teori negosiasi wajah. Oke. Kita bahas dulu tentang teori kelompok bungkam yang diusung oleh Ceris Kramarae. Nah, jadi teori ini itu membahas bagaimana sih kekuatan kata perempuan, gitu ya. Ada 3 poin utama dalam teori ini, teman-teman. Intinya, ingat ada di perbedaan budaya, ya. Budaya nggak melulu bahas tentang Jawa, Sunda, Padang, Aceh, enggak. Tapi perbedaan laki-laki, perempuan, hal-hal yang kita pelajari sehari-hari itu adalah budaya. Dalam teori kelompok bungkam itu dibilang wanita itu dipandang lebih lemah dan kurang efektif atau kurang berhasil, kurang nyambung ketika dia berkomunikasi dibandingkan dengan pria. Jadi kalau kata teori ini, dunia ini tuh adalah milik laki-laki. Dan dunia ini didesain hanya untuk laki-laki. Mohon maaf, perempuan cuma numpang hidup, gitu ya. Jadi otomatis perempuan harus mengikuti standar yang diciptakan oleh laki-laki, termasuk bahasanya. Gitu. Jadi kalau dalam teori ini katanya tuh perempuan itu susah berbaur, tidak memiliki kemampuan komunikasi yang menyenangkan, yang cukup efektif ketika dia dalam proses pertukaran pesan, apalagi kalau lawan bicaranya adalah laki-laki. Jadi perempuan itu selalu terpinggirkan. Mungkin nanti teman-teman nanya, Bu, terpinggirkan dalam segi apa dalam teori ini? Terpinggirkan dalam segi sisi bahasanya. Karena tadi dunia ini cuma punya laki-laki, maka bahasa yang ada di dunia ini hanya milik laki-laki dan hanya mendukung laki-laki. Contoh, kalau kalian sering baca Assalamualaikum Bapak Ibu, ya nggak? Bapak dulu baru Ibu. Terus kalau dari mahasiswa-mahasiswi, selamat siang mahasiswa garis miring I. Garis miring I itu menandakan apa sih? Itu posisi mahasiswi kan, yang disimpulkan melalui kata, udah deh garis miring aja pakai I, nggak usah disebutin lagi gitu kan ya. Dari bahasa aja kita udah tahu kalau perempuan itu apa? Terpinggirkan gitu. Pasti teman-teman jarang kan ngelihat Assalamualaikum Ibu Bapak gitu. Yang terhormat Ibu Bapak, nggak ada. Lalu juga sering nggak dengar kalau di dunia kampus itu ngomongnya kepada mahasiswi. Enggak kan? Rata-rata mahasiswa. Lalu juga kalau dalam kosakata bahasa Inggris, Tuhan itu diwujudkan dalam penggunaan kata apa? Selain God, He. Benar, He. Jadi seakan-akan kekuasaan ya itu hanya milik tadi laki-laki, He. Jarang sekali ada her pen. Pasti rata-rata untuk mengeneralisasikan kata ganti kalimat utama itu adalah pakai his.
his pen gitu. Nggak peduli dia perempuan, pokoknya udahlah pakai apa? Dia. His aja, dia laki-laki. Seperti itu. Jadi yang menggugah dalam teori ini tuh demikian teman-teman. Jadi kehidupan sehari-hari itu benar-benar hanya milik laki-laki aja. Gitu. Nabi laki-laki. Betul. Nabi adalah laki-laki. Gimana? Jadi kalau perempuan yang tadi ibu jelasin perempuan Mm-mm. mengikuti laki-laki. Oke. Bahkan dibuat untuk harus menggunakan bahasa laki-laki, dunia ini cenderung laki-laki. Oke, dunia ini hanya milik laki-laki. Berarti kalau dari zaman dulu itu sebenarnya udah berlangsung dari zaman dulu. Iya betul. Kayak Hawa aja kan diciptakan untuk ada. Adam. Siapa duluan sih manusia jenis kelaminnya yang turun ke bumi? Iya, laki-laki. Iya, dari segi sisi, nah ini dia Mas, yang akan kita bahas ya, laki-laki dan perempuan dari segi sisi agama, dengan sisi yang ada di dunia realitas. Kalau kita meninjau yang ada di agama, agama itu sebenarnya meyakinkan kita ya, kan keyakinan ya, untuk bahwasanya perempuan itu adalah pendamping laki-laki. Sebenarnya di agama Islam itu menunjukkan bahwa kita itu harus saling melengkapi. Gitu. Tapi entah kenapa dalam dunia sosial ketika dia dalam wujud realitas sosial itu seakan-akan laki-laki sama perempuan dua elemen yang nggak bisa bersatu, selalu bertengkar dan selalu ingin lebih unggul tuh yang mana gitu. Padahal kalau kita mengacu kepada keyakinan kita, dua elemen ini adalah dua hal yang harus saling melengkapi, bukan mana cari yang lebih unggul. Bukan cari mana pemilik dunia ini gitu, tapi harusnya saling melengkapi. Tapi kan yang sampai ke kita adalah bagaimana sih situasi kalau kita berdua itu berebutan siapa yang harus lebih unggul gitu. Dan inilah yang menimbulkan cikal bakal bagaimana sih gerakan-gerakan feminis seperti itu. Jadi sebenarnya di teori kelompok bungkam menyatakan demikian, bahwasanya dunia ini hanya milik laki-laki dan perempuan dirasa kurang lebih efektif, tidak bisa menyesuaikan diri dalam proses komunikasi menggunakan bahasa. Mau tanya, Oke. kalau misalkan nih ada perempuan mau ambil alih kekuasaan, misalkan mau jadi ketua misalkan, Iya. tapi lawan dia itu laki-laki Bu. Orang-orang itu biasanya nggak lihat dari visi misinya, tapi dia ngelihat kedekatannya sama ngelihat kayak nih laki-laki gitu kan, pasti lebih benar gitu, mimpinya pasti lebih maju lah gitu. Sedangkan dia tuh nggak ngelihat dari dalamnya visi misi gitu kan. Oke. Itu berarti keberpihakan juga sama pembungkaman untuk si perempuan ini juga ya. Betul, situasi demikian yang dimana biasanya ya kan kalau dulu itu kita pernah ada aturan ya, bahwasanya porsi untuk pemimpin hanya boleh untuk laki-laki. Tapi kan karena sekarang udah mulai gerakan kesadaran, keterbukaan bahwa perempuan itu layak, makanya perempuan juga sekarang udah dapat persentase di kursi kepemimpinan. Mungkin contoh yang lebih konkret adalah bagaimana sih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA yang teman-teman sekarang tempati di sini, dekan kita diisi dengan oleh perempuan gitu. Oh iya betul, prodinya juga perempuan, wakil dekannya juga perempuan. Nah ini menandakan bahwa bagaimana sih gambaran sosial sekarang sudah mulai terbuka, sadar bahwasanya perempuan juga layak dan dapat atau mampu menduduki porsi kepemimpinan seperti itu. Nah, mungkin ini saya share ke teman-teman. Jadi gimana sih proses pembungkaman pada kelompok perempuan itu terjadi, gitu ya? Yang pertama itu melalui ejekan. Jadi perempuan itu sebenarnya punya konsep nurturing. Cara bercerita, cara menjelaskan dengan santun dan lemah lembut. Itu adalah kriteria yang dilekatkan pada sosok perempuan. Jadi ketika perempuan banyak ngobrol, tuh ya, banyak bercerita, ya udah, maka akan banyak ejekan. Ih emang ya perempuan tuh bawel, iya, perempuan tuh berisik gitu ya. Kalau perempuan di kelas ini ngomong, nanya,
dia akan dibilang apa? Caper, betul. Lebay, bawel. Tapi laki-laki kalau nanya pertanyaan yang sama dibilang apa? Tegas, pinter, kritis, aktif. Jadi itu loh bentuk ketidakadilan pada perempuan melalui ejekan dan bahasa gitu. Lalu juga ada ritual. Jadi dunia ini tuh nggak berpihak sama perempuan, kalian bisa lihat dari ritual. Contoh gimana? Misalkan pengantin perempuan harus dipegangi oleh ayah laki-laki, ya nggak? Untuk menuju ke pelaminan atau menuju ke laki-lakinya. Jadi dianterin, gitu kan? Yang suka ngeliat ya, perempuan yang nyamperin, seperti itu. Nah itu kan menunjukkan bukti bahwa ya udah, emang ternyata perempuan. Kalau dalam hubungan itu kita ada perempuan dan laki-laki. Kalau dalam percakapan hubungan, ada perempuan laki-laki. Sekarang sudah berevolusi. Sekarang lebih tambahan lebih ke kayak dia sama gay. Itu mereka penempatannya itu gimana ya? Menempatkan dirinya itu kayak kalau misalnya tadi kan laki-laki kan sebenarnya paling dominan. Itu di dalam suatu hubungan gay gitu. Hubungan gay. Oh, maksudnya sejenis. Oke. Mohon izin, dalam hubungan sejenis itu konteksnya adalah laki-laki dengan laki-laki gitu kan ya. Jadi di luar pembahasan itu sebenarnya bukan batasan masalah. Itu adalah bukan jangkauan dari pembahasan teori ini. Gitu. Yang menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah ketika hubungan ada laki-laki dan perempuan. Dan ketika ada kasus atau isu tentang LGBT atau gay, bentuk komunikasinya seperti apa, nah itu kan berarti ada ada penyimpangan situ. Tapi pada dasarnya dia tetap adalah seorang laki-laki dengan segala kelekatan yang dilekatkan pada dia. Laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh pakai make up, laki-laki nggak boleh bercerita. Tapi ternyata yang paling banyak bercerita gitu ya, iya nggak sih? Terus habis itu laki-laki nggak boleh masak, seperti itu. Jadi kalau ada laki-laki yang melanggar aturan-aturan itu, ya udah, dia akan kena sanksi sosial paling kan. Ngapain sih curhat-curhat gitu ya, nggak laki banget gitu. Atau nggak, nangis gitu ya. Jangan nangis, cengeng banget udah jadi cowok. Cowok tuh harus kuat gitu. Terus cowok juga punya beban kan ya dari gender. Kalau dia nggak kerja, dia dianggap lemah, beban gitu. Terus ketika cowok ngerjain pekerjaan domestik, perempuan yang kerja, itu jadi sanksi sosialnya kan juga tidak menyenangkan ya untuk laki-laki. Jadi sebenarnya dalam dunia yang menekankan bahwa dunia ini adalah milik laki-laki, laki-laki juga menanggung beban yang sangat besar dan berat juga untuk mempertahankan ego dari penilaian-penilaian sosial itu. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Saya mau absen dulu, boleh ya? Boleh. Anali, Usman masuk, Hana Salsabila, Diawur, Rahman, Tika, Irhan Abdali Zikri, dua-duanya. Oke. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Nasrullah wa fatul qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, video pembelajaran sebagai portofolio dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pengajaran yang bisa diberikan. Lebih kurangnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.